terdapat 5 parpol di dalam Pilkada 2024 ini yang sangat strategis bagi para calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, apa 5 partai politik tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas tentang 5 parpol yang menurut Politician Academy cukup strategis untuk didapatkan rekomendasinya. Tentu saja ini berlaku bagi calon kepala daerah yang ingin mendapatkan kendaraan untuk bisa mendaftar di KPU. Seperti kita ketahui semua, untuk seorang calon kepala daerah maju, dia harus mengumpulkan total persentasenya 20% dari jumlah total kursi yang ada di parlemen di wilayah tersebut. Tentu saja dengan pengecualian di Aceh, di mana yang dibutuhkan hanya 15%. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa sebetulnya partai yang paling strategis adalah partai yang kursinya besar di daerah tersebut. Tetapi saya ingin membahas ini dalam konteks nasional dan saya akan jelaskan alasannya. Parpol yang pertama adalah Partai Gerindra. Kenapa Partai Gerindra? Karena Partai Gerindra walaupun perolehan suaranya di Pileg 2024 itu ada di urutan ketiga, tetapi dia mengusung ketua umumnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya, Pak Prabowo, sebagai Presiden Indonesia 2024-2029. Gerindra juga mencatat peningkatan dari 12,57% menjadi 13,22% di 2024. Artinya terdapat penambahan kursi sekitar 7 kursi di DPR RI. Nah, hal lain yang membuat Gerindra menjadi seksi karena restu dari Presiden yang juga ketua umum dari Partai Gerindra ini menjadi penting dan sangat bernilai. Sehingga kalau dia didukung oleh Partai Gerindra, maka akan dianggap dia didukung oleh Presiden terpilih. Nah, inilah yang membuat Partai Gerindra menjadi semakin seksi dan menjadi salah satu partai politik yang paling banyak dicari oleh calon kepala daerah di semua wilayah di Indonesia. Partai politik kedua adalah PDI Perjuangan. Kita tahu semua bahwa PDI Perjuangan memenangkan Pileg kemarin. Betul bahwa calonnya tidak memenangkan Pilpres, tetapi PDI Perjuangan masih memenangkan Pileg yang lalu. Memang betul terjadi penurunan di mana sebelumnya di angka 19,33% menjadi 16,72%. Tetapi secara keseluruhan kursi PDIP masih mendominasi Senayan, yaitu di 110 kursi. PDI Perjuangan juga tercatat sebagai partai politik yang memenangkan Pileg selama 3 kali berturut-turut. Ini menarik sekali dan karena ini juga mengakibatkan PDI Perjuangan menjadi sebuah partai politik yang strategis. Terlebih bila kita mengetahui militansi dan soliditas dari kader-kadernya. Parpol yang ketiga adalah Partai Golkar. Nah, Partai Golkar ini adalah partai yang menarik, partai yang sudah mengalami ups and down, yang sudah terserang badai berkali-kali tetapi tetap solid, tetap menjadi 5 besar partai di Indonesia dalam setiap proses pemilu. Ya, ini tidak mungkin terjadi kalau mereka tidak memiliki kader-kader yang kuat, tidak mungkin terjadi kalau mereka tidak mempunyai mekanisme internal yang hebat juga. Dan oleh karena itu, dukungan dari Partai Golkar itu menjadi sebuah kunci penting bagi pemenangan di banyak wilayah. Bahkan Golkar tercatat sebagai partai yang memenangkan paling banyak kursi di Senayan, di mana peningkatan kursi sebelumnya ada di angka 84 kursi,
Dan di 2024 itu meningkat menjadi 102 atau kurang lebih bertambah sebanyak 18 kursi. Ini sebuah pencapaian yang signifikan karena walaupun dia tidak memenangkan Pileg sebagai juara pertama, tetapi secara keseluruhan perhitungan kursinya itu peningkatan tertinggi ada di Partai Golkar. Sehingga kemudian rekomendasi dari Partai Golkar juga memberikan sisi prestisius sendiri bagi calon kepala daerah. Parpol yang keempat adalah Partai Nasdem. Nah, Partai Besutan Surya Paloh ini juga merupakan partai yang paling banyak dicari oleh kepala daerah atau calon kepala daerah untuk bisa menjadi kendaraan atau instrumen mereka maju mendaftarkan diri di KPU. Kenapa Partai Nasdem? Partai Nasdem dalam 2 pileg terakhir tercatat peningkatan suara dan peningkatan kursi di Senayan itu yang cukup tinggi dan signifikan. Di 2024 terjadi peningkatan dari 9,05% menjadi 11,9%. Dan peningkatan ini terus terjadi dari satu pileg ke pileg berikutnya. 2 hal yang menarik dari Partai Nasdem. Yang pertama, Partai Nasdem mengatakan bahwa dia adalah partai politik tanpa mahar, dan ini menjadi daya tarik sendiri bagi para calon kepala daerah, di mana di partai-partai lain ya tahu sama tahu rahasia umum bahwa harga setiap kursi itu cukup mahal, sedangkan Partai Nasdem sejak awal menyatakan tanpa mahar, sehingga banyak calon kepala daerah, boleh dikatakan hampir semua kepala daerah itu akan mencoba mendaftar ke Partai Nasdem. Yang kedua, secara rekor kita melihat bahwa Partai Nasdem dalam menentukan calon kepala daerahnya itu biasanya mereka melakukannya dengan cepat dan biasanya terpilih. Jadi saya ambil contoh misalnya pada waktu mencalonkan Pak Jokowi di DKI atau Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Partai Nasdem yang paling depan, yang paling cepat, dan kemudian itu menjadi keunggulan tersendiri sehingga mereka kemudian terpilih. Partai politik kelima adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai PKS mungkin tidak masuk ke dalam papan atas. Bahkan beberapa kali PKS masuk ke dalam papan bawah atau menengah. Tetapi ini tidak menutup keunggulan dari partai ini berkaitan dengan militansi dan kesulitan dari kader-kadernya. Di Pileg 2024, PKS mengalami peningkatan walaupun bukan merupakan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 8,2% menjadi 8,42%. Kursi di Senayan meningkat dari 49 menjadi 53 kursi. Nah, yang menarik adalah militansi itu menjadi modal kuat bagi PKS yang kemudian menjadi daya tarik bagi calon kepala daerah yang lain yang ada di daerah-daerah di Indonesia untuk bisa meminang PKS. 2 daya tarik dari PKS adalah yang pertama, biasanya calon kepala daerah yang mereka dukung itu bisa memenangkan pilkada atau kemarin di pileg dengan biaya yang relatif minim. Yang kedua, soliditas dari kader-kadernya, militansi kader-kadernya dalam menjaga suara, dalam mengamankan suara itu sudah menjadi legend, sudah menjadi cerita dan rahasia yang diceritakan banyak orang. Bahkan di beberapa kasus KPU dan Bawaslu pun meminta data dari saksi-saksi dari PKS. Jadi ini menarik sekali karena ada sebuah partai yang kader-kadernya itu menjaga suara dari apakah itu partainya maupun calon-calon legislatif dan calon kepala daerahnya dengan sepenuh hati. Nah, ini menjadi daya tarik bagi PKS. Demikian 5 partai politik yang sangat strategis dalam konteks rekomendasi partai politik mendaftar di KPU. Semoga bermanfaat. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar dan salam kebangsaan.